Oke, teman-teman, jadi hari ini kita menginjak ke reading ya, dan seperti yang saya sampaikan di awal pertemuan dulu, yang awalnya reading nanti kita akan cover dalam 6 hari karena 6 chapter. Nah, saya menemukan cara yang menurut saya itu lebih simpel lagi dan saya praktekkan ketika tes seperti itu ya, ketika tes langsung seperti itu. Dan lebih mudah yang saya rasakan dibandingkan kalau kita ngikut dari buku seperti itu. Jadi nanti kita bisa selesai lebih awal, yang awalnya 6 hari itu bisa kita ringkas menjadi 3 hari. Oke, jadi hari ini kita fokus ke chapter 14 dan chapter 15, yaitu materi yang pasti keluar di soal reading TOEFL, tapi paling gampang cara mengerjakannya, teman-teman. Nah, yaitu tapi sebelumnya kita kenalan dulu ya dengan reading. Jadi di reading nanti mirip kayak listening ya, kita disuruh untuk memahami, teman-teman. Bedanya kalau di listening kemarin kita memahami audio atau percakapan. Nah, kalau di reading nanti kita akan memahami teks. Nah, tapi memang nggak enaknya di reading itu kita selain memahami teks harus memahami soalnya. Supaya kita tahu menjawabnya bagaimana. Jadi di reading nanti teman-teman diberi waktu 50 pertanyaan untuk dikerjakan dalam waktu 55 menit. Maksud saya gini, teman-teman dikasih waktu 55 menit untuk mengerjakan 50 pertanyaan. Anggap aja teman-teman menggunakan yang 5 menit itu sebagai mencoret-coret lembar jawaban. Kalau misalnya teman-teman ngambil yang PBT atau yang tes langsung datang ke tempatnya atau offline, ya. Jadi anggap aja satu soal teman-teman hanya memiliki waktu 1 menit paling lama. Oke? Nah, kemudian nanti teknik dalam mengerjakan reading ini jangan membaca teksnya dulu ya, teman-teman. Tapi kita baca soalnya dulu, baru kita lari ke teks. Nah, kemudian vocabnya teman-teman nanti yang akan sangat membantu di soal reading ini. Nah, jadi dari 50 pertanyaan tadi, kemudian teman-teman membaca soalnya dulu, baru ke teksnya setiap nomor ya, teman-teman. Teman-teman nanti akan tahu teknik apa yang teman-teman harus lakukan. Oke, setelah mengenali soalnya. Nah, apakah teman-teman cukup membaca kalimat pertama di setiap paragraf saja atau istilahnya topic sentence ya, teman-teman? Atau teman-teman harus melakukan scan dan skim dulu, mencari informasi yang ditanyakan di dalam teks. Nah, atau teman-teman itu harus membuat kesimpulan atau menarik suatu analogi, membuat suatu kesimpulan seperti berdasarkan informasi yang ada di dalam teks. Seperti karena ada 3 cara menjawab ini yang nanti kita cover dalam 3 hari, teman-teman. Oke. Nah, untuk teknik pertama yang kita akan pelajari hari ini yaitu jenis soal apa aja yang cara mengerjakannya teman-teman tidak perlu membaca seluruh teks. Cukup baca kalimat pertama di setiap paragraf. Nah, soal apa itu? Yaitu soal yang menanyakan garis besar dari teks, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mendapati soal yang menanyakan garis besar dari teks, ya, yang menanyakan tentang teks. Nah, berarti teman-teman nggak perlu baca seluruhnya, cukup baca kalimat pertama di setiap paragraf aja. Nah, jenis soal yang menanyakan garis besar mengenai teks, yang pertama adalah main idea atau pertanyaan reading yang menanyai gagasan utama atau ide pokok. Oke, jadi main idea itu adalah gagasan utama atau ide pokok atau bahasan yang diangkat oleh penulis melalui teks yang dia tulis. Oke. Nah, nanti nama-namanya di soal, terutama kalau teman-teman ngambil yang prediksi ya, itu namanya macam-macam, teman-teman. Kadang disebut main idea, kadang disebut main point, kadang primary concern, kadang main discussion, kadang topik, kadang title, kadang juga disebut subject. Nah, cara mengerjakannya yang saya sampaikan tadi ya, ini adalah jenis soal yang menanyakan garis besar mengenai teks. Maka nggak perlu dibaca seluruh teks, karena nanti akan membuang waktu. Dan teman-teman malah adanya lupa nanti, karena di dalam teks itu bukan cuma ide pokok ya teman-teman, ada ide pendukung atau supporting ideas, ada juga ide tambahan atau yang nggak nyambung sebenarnya dengan topik seperti itu. Makanya di teks itu ada banyak sekali jenis informasi. Oke, nah cara menjawabnya untuk jenis soal ini cukup baca kalimat pertama di setiap paragraf. Nah, contoh soalnya seperti ini teman-teman. Yang saya sampaikan tadi, kalau di reading itu teman-teman cukup baca kalimat pertama di setiap paragraf. Kalimat pertama paragraf, soalnya di sini berbunyi, maksud saya gini, di situ pertanyaannya adalah what is the topic of this passage? Apa topik dari teks ini? Nah, yang ditanyakan adalah topik ya teman-teman. Maka kita cukup baca kalimat pertama di setiap paragraf. Nah, kebetulan contoh ini hanya memiliki 1 paragraf. Karena contoh ya, tapi kalau teman-teman ngambil teks nanti, saya pastikan tidak ada soal teks TOEFL reading
yang hanya satu paragraf. Pasti minimal 2 dan itu pun panjang-panjang, teman-teman. Nah, cara mengerjakan soal yang menanyakan topik atau nama-nama lain dari topik itu cukup kita baca kalimat pertama di setiap paragraf. Kalimat pertama berbunyi, dalam filsafatnya John Dewey, sebuah perbedaan yang tajam atau perbedaan yang sangat signifikan itu dibuat antara kecerdasan dan kemampuan menggunakan logika. Seperti itu. Nah, yang kalau kita cek ABCD yang alfa, kecerdasan dari John Dewey. Bukan ya teman-teman, karena bukan ngomongin tentang kecerdasannya John Dewey, tapi memberikan informasi bahwa John Dewey itu membedakan antara kecerdasan dan kemampuan menggunakan logika. Berarti alfa bukan. Kalau yang Bravo, distinctions made by John Dewey, perbedaan-perbedaan yang dibuat oleh John Dewey. Nah, tentang apa? Di sini kurang jelas, teman-teman. Apalagi di soal itu hanya satu, a sharp distinction, sebuah perbedaan yang signifikan, bukan banyak ya. Bravo berarti bukan, selain karena dia kurang jelas, karena dia juga jamak perbedaan-perbedaannya. Kalau yang Charlie, gagasan-gagasannya Dewey mengenai kemampuan untuk menggunakan logika. Nah, hati-hati, memang itu tadi ada di teks, teman-teman, yaitu kata reasoning. Tapi teks ini bukan hanya membahas tentang reasoning, tapi juga intelligence. Kalau kita pilih yang Charlie, itu ada informasi yang dihilangkan, yaitu intelligence. Right? Nah, jawabannya adalah yang delta, teman-teman. How intelligence differs from reasoning in Dewey's works. Jadi bagaimana kecerdasan itu berbeda dari kemampuan menggunakan logika dalam karya-karyanya Dewey. Seperti itu. Nah, dari contoh ini, mungkin ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman sebelum kita praktek ke latihan. Silahkan kalau ada pertanyaan, teman-teman. Not yet ya, oke. Kalau nggak ada, kita lanjut ke latihan soal. Di sini ada satu soal, dicoba dulu ya, teman-teman. Jangan takut salah, silahkan. Oke, 1 menit sudah habis, silahkan jawabannya dikirim di chat. Baik, ada jawaban alfa, bravo. Oke, kita cek antara alfa atau bravo ya. Di situ pertanyaannya berbunyi, yang manakah di antara berikut ini yang paling mendeskripsikan topik dari teks ini? Nah, topik itu adalah main idea atau gagasan utama, nama lainnya ya. Nah, untuk menemukan main idea, kita baca kalimat pertama di setiap paragraf. Kebetulan paragrafnya cuma satu. Ya, kita baca kalimat pertamanya. Di situ berbunyi Fort Knox yang terletak di Kentucky merupakan situs atau merupakan tempat dari sebuah benteng militer Amerika Serikat. Jadi Fort Knox ini tempatnya atau lokasi dari benteng militer Amerika Serikat, teman-teman. Tapi Fort Knox itu bahkan lebih dikenal atas atau dengan sebutan penyimpanan emas batangan Fort Knox, yaitu brankas besar yang menyimpan tumpukan-tumpukan emas pemerintah Amerika Serikat. Tabungan-tabungan emas ya, maksudnya tabungan-tabungan emas pemerintahan Amerika Serikat. Nah, berarti di sini yang lebih ditekankan adalah fungsi dari Fort Knox, yaitu menyimpan emas ya, teman-teman. Jadi jawabannya kita cek yang alfa, kota dari Fort Knox yaitu Kentucky. Bukan ya, teks ini bukan mengangkat tentang Kentucky, teman-teman. Bukan Kentucky-nya yang dibahas, tapi Fort Knox-nya itu.
Oke, berarti yang alfa bukan. Kalau yang Bravo, the Federal Gold Depository, penyimpanan emas pemerintah Amerika Serikat atau pemerintah federal. Sama, Amerika Serikat itu nyebutnya pemerintahnya yaitu federal. Nah, ketemu ya jawabannya yang Bravo, teman-teman. Oke. Baik, kita cek lagi ke nomor berikutnya. Jangan takut salah ya, kita belajar. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, thumbs up. Dan ada jawaban dari teman-teman Bravo, Bravo, Bravo. Dan saya lihat semuanya menjawab Bravo ya. Mari kita cek. Di situ nomor 3 pertanyaannya adalah, yang manakah di antara berikut ini yang paling menyatakan subjek dari teks ini? Nah, subjek itu nama lain dari main idea ya, teman-teman. Berarti kita baca kalimat pertama di setiap paragraf. Nah, kalimatnya berbunyi, salah satu pembeda atau karakteristik pembeda gitu ya, untuk mengidentifikasi jenis mineral adalah tingkat kekerasan relatif mereka yang dapat ditentukan dengan cara menggoreskan satu jenis mineral dengan jenis yang lain. Nah, ini berarti caranya kita menentukan jenis-jenis mineral ya, yaitu dengan cara digoreskan. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang Bravo, teman-teman. Identifying materials, kok materials. Identifying minerals by means of a stress test. Menentukan atau mengidentifikasi jenis-jenis mineral dengan cara tes gores atau uji gores seperti itu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba lagi, teman-teman. Oke, thumbs up. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Memang di teks ini ada pengecoh ya teman-teman untuk menjawabnya. Tapi nggak apa-apa teman-teman coba dulu. Baik, ada jawaban Bravo, ada juga jawaban Charlie. Oke, kita cek teman-teman. Di situ nomor 3 pertanyaannya adalah, yang manakah di antara berikut ini yang menyatakan main idea dari teks di atas? Nah, kata kunci teman-teman adalah, teks ini menanyakan main idea ya. Berarti kita baca kalimat pertama di setiap paragraf. Kalimat pertama paragraf 1 berbunyi, vaksin itu dipersiapkan atau dibuat maksudnya gitu ya, dari virus-virus atau bakteri-bakteri yang berbahaya. Dan diberikan ke pasien untuk memberikan kekebalan tubuh terhadap penyakit-penyakit tertentu. Paragraf kedua, kalimat pertama berbunyi, kelas vaksin yang paling dasar sebenarnya mengandung mikroorganisme penyebab penyakit yang telah dibunuh menggunakan larutan yang disebut larutan yang mengandung formaldehyde. Saya nggak tahu ini apa ya, tapi itu istilah pervaksinan, teman-teman. Kemudian paragraf berikutnya, tipe vaksin kedua mengandung racun yang dihasilkan oleh mikroorganismenya itu bukan mikroorganismenya itu sendiri. Kemudian paragraf terakhir, jenis vaksin terakhir mengandung mikroorganisme yang masih hidup yang telah dilemahkan.
Nah, berarti ini lebih ke bagaimana vaksin itu dibuat, teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepat adalah Charlie, ya, yaitu vaccines are derived in different ways. Vaksin itu didapat atau diperoleh atau dibuat dalam berbagai macam cara. Lebih tepatnya ada 3 ya, seperti itu. Kalau yang Bravo, vaccines contain disease causing microorganism, itu memang ada di kalimat pertama di paragraf 1. Tapi yang dikembangkan di paragraf 2 dan seterusnya itu bukan yang itu, teman-teman. Tapi yang sebelumnya kata N, yaitu vaksin itu dibuat dari virus-virus berbahaya atau bakteri-bakteri berbahaya. Nah, gimana buatnya? Itu dikembangkan di paragraf 2, 3, dan 4, seperti itu. Jadi jawabannya paling tepat lebih ke vaksin itu dibuat dalam berbagai cara. Bukan ke memberikan apa namanya? Sorry, kalau yang Bravo vaksin mengandung ya, mengandung mikroorganisme penyebab penyakit. Tadi ada satu jenis vaksin yang tidak mengandung mikroorganismenya, teman-teman, yaitu yang paragraf ketiga, yaitu vaksin yang kedua. Jadi tipe vaksin kedua mengandung racun yang dihasilkan oleh mikroorganismenya. Jadi bukan mikroorganismenya itu sendiri. Seperti itu. Oke, kalau yang alfa, vaksin memberikan kekebalan terhadap penyakit tertentu, itu bukan yang dikembangkan ke bawah. Memang ada di kalimat pertama paragraf 1, tapi bukan itu yang dikembangkan ya, teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang Charlie. Oke, lanjut ke number 4. Silakan dicoba lagi. Oke, 30 detik sudah habis. Sorry, 60 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Baik, ada jawaban delta, 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 dan saya lihat teman-teman menjawab delta. Mari kita cek. Di situ nomor 7 pertanyaannya, topik dari teks ini bisa dideskripsikan sebagai, nah kita baca kalimat pertama ya, di setiap paragraf maksudnya. Kalimat pertama paragraf 1 berbunyi, sebuah hoaks tidak seperti kesalahan yang murni, merupakan sebuah rencana yang sengaja disusun untuk menyajikan sebuah kebohongan seolah-olah atau sebagai kenyataan. Sebuah hoaks ilmiah yang terkenal terjadi di tahun 1912 ketika Charles Dawson itu mengaku telah menemukan tengkorak manusia dan tulang rahang di Piltdown Common di Inggris bagian selatan. Memerlukan lebih dari 40 tahun supaya hoaks tersebut terungkap. Nah, kita cek yang alpha Piltdown Man. Bukan ya, teman-teman. Karena bukan itu intinya, karena paragraf 1 nggak ada sama sekali yang menyebutkan Piltdown. Piltdown itu disebutkan di paragraf 2 dan itu pun hanya sebagai contoh. Bukan inti. Intinya itu adalah tentang hoax. Kalau yang Bravo penemuannya Charles Dawson itu ya Piltdown Man tadi yang tengkorak sama tulang rahang yang dianggap satu kesatuan padahal itu beda. Eoanthropus dawsoni itu juga namanya. Jadi ketiganya ini sebenarnya satu satu kesatuan ya, teman-teman, hanya beda-beda penyebutan aja. Nah, nggak mungkin ada 3 jawaban. Kalau yang delta, a definition and example of hoax. Jadi definisi dari hoax itu di paragraf 1, contohnya hoax itu paragraf 2 dan paragraf 3. Nah, berarti ketemu ya, jawabannya adalah yang delta. A definition example of a hoax. Oke, lanjut ke nomor berikutnya, teman-teman. Oke, ternyata sudah habis. Itu tadi adalah jenis soal pertama yang cara mengerjakannya teman-teman cukup membaca kalimat pertama di setiap paragraf. Nah, sekarang jenis soal kedua yang cara mengerjakannya teman-teman juga menggunakan atau membaca kalimat pertama di setiap paragraf, yaitu soal yang menanyakan idea organization. Jadi bagaimana si penulis itu mengembangkan idenya, ya, atau bagaimana ide itu dikembangkan, disusun di dalam teks. Alurnya bagaimana, seperti itu. Nah, nanti biasanya pertanyaannya, how ideas atau information organized, presented, atau related. Soal ini jarang sekali keluar, teman-teman. Ya, bahkan
eee, 2 tahun saya ikut tes TOEFL, soal ini hanya keluar 1 kali di koleksi soal reading saya yang asli ITS. Jadi bisa dibilang ini, jenis soal yang paling jarang. Kemudian, eee cara menjawabnya sama ya, teman-teman kalau ada pertanyaan yang menanyakan, bagaimana teksnya itu disusun atau dikembangkan, cukup kita baca kalimat pertama di setiap paragraf. Nah, untuk contoh soalnya kurang lebih seperti ini, kita baca soalnya dulu. In this passage, nah soalnya nggak jelas teman-teman. Tiba-tiba di teks ini, kalau teman-teman menemukan ada soal reading yang nggak jelas seperti ini, walaupun kalau soal dari ITS ini nggak mungkin ya teman-teman. Eee, tapi kalau seumpama teman-teman ngambil yang prediksi atau simulasi, tiba-tiba menemukan ada soal seperti ini, maka teman-teman harus baca juga di pilihan ganda. Pahami juga itu kategori apa, ya. Kalau yang alfa, an idea is presented and then refuted. Sebuah gagasan itu disajikan dan kemudian dibantah. Yang bravo, sebuah konsep diikuti oleh contoh-contoh. Kalau yang Charlie, sebuah sebab diikuti oleh akibat. Nah, kalau yang delta, sebuah kepercayaan yang didukung dengan, alasan-alasan logis, seperti itu. Nah, berarti ini menanyakan bagaimana ide itu disusun atau disambung-sambungkan atau dikembangkan, teman-teman. Nah, kita baca kalimat pertama di setiap paragraf. Kalimat pertama paragraf 1 berbunyi, "Jika ditanyai siapa yang menemukan permainan baseball, hampir seluruh orang Amerika bakalan menjawab, eee, bahwa mereka percaya yang menemukannya adalah Abner Doubleday." Paragraf kedua, Doubleday itu hanya diberikan, penghargaan saja atas penemuan baseball ini di awal abad ke-20. Ketika, perusahaan alat-alat olahraga yang namanya adalah Spalding itu memberikan tugas kepada si ini ya, si Doubleday itu, untuk melakukan penelitian atas siapa yang menemukan permainan baseball. Nah, berarti bukan dia, dia hanya disuruh untuk meneliti, teman-teman. Nah, kemudian paragraf terakhir, sekarang hampir seluruh sejarawan itu sepakat kalau Abner Doubleday itu sebenarnya nggak punya andil apa-apa dalam perkembangan permainan baseball. Nah, berarti jawaban yang paling tepat yang alfa tadi ya, sebuah gagasan itu disajikan dan kemudian dibantah. Seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman tentang reading yang jenis soal kedua yang cara mengerjakannya cukup kita baca kalimat pertama. Silakan kalau ada pertanyaan teman-teman. Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada sekarang kita coba ke praktek latihan. Di sini ada satu soal, teman-teman coba dulu, jangan takut salah, waktunya 60 detik, dimulai dari sekarang, silakan. Alright, thumbs up. Silahkan jawabannya dikirim di chat, teman-teman. Baik, ada jawaban Bravo, ada juga Alpha Bravo. Oke, mungkin Alpha atau Bravo gitu ya. Mari kita cek. Di situ nomor 1 pertanyaannya adalah, bagaimana informasi di dalam teks itu dikembangkan? Nah, kita baca kalimat pertama di setiap paragraf ya. Kalimat pertama paragraf 1 berbunyi, konflik di dalam sebuah organisasi itu tidak selalu dipandang sebagai sesuatu yang tidak diinginkan. Paragraf kedua, menurut pandangan tradisional mengenai konflik, konflik itu berbahaya bagi sebuah organisasi. Paragraf ketiga, pandangan intraksionis mengenai konflik di sisi lain beranggapan bahwa konflik dapat memberikan segitu ya, sebuah fungsi penting dalam sebuah organisasi dengan cara mengurangi
zona nyaman di antara para pekerjanya dan menyebabkan perubahan-perubahan positif untuk terjadi, seperti itu. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang Bravo ya, teman-teman. Contrasting views of conflicts are presented. Jadi, pandangan-pandangan mengenai konflik yang berbeda itu disajikan. Karena paragraf pertama itu penulis netral. Dia hanya bilang kalau konflik dalam organisasi itu tidak selalu dipandang sebagai sesuatu yang tidak diinginkan. Nah, paragraf 2 dia bilang kalau menurut pandangan pandangan tradisional mengenai konflik, konflik itu berbahaya bagi sebuah organisasi. Nah, paragraf ketiga, pandangannya interaksionis mengenai konflik di sisi lain beranggapan kalau konflik itu bisa memberikan fungsi penting dalam suatu organisasi. Nah, berarti jawabannya Bravo ya, teman-teman. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Oke, silakan. Oke, time's up. Dan ada jawaban alfa, mari kita cek bersama ya. Oke, kita cek bersama. Di situ nomor 5 pertanyaannya, bagaimana informasi di dalam teks dikembangkan? Nah, di situ paragraf pertama berbunyi, danau terbesar di Amerika Serikat bagian barat adalah The Great Salt Lake. Sebuah danau air asin di di barat lautnya Utah, tepat di setelahnya ibu kota negara bagian Salt Lake City. Paragraf kedua berbunyi, meskipun Great Salt Lake itu dialiri oleh sungai-sungai air tawar, tapi dia itu sebenarnya lebih asin daripada seluruh lautan di bumi. Paragraf terakhir, Great Salt Lake itu bisa bervariasi secara drastis dari ukuran normalnya, yaitu 1.700 mil persegi, tergantung pada kondisi cuaca yang berkepanjangan. Nah, berarti ini ngomongin tentang Great Salt Lake ya, teman-teman. Keunikannya ya. Kita cek yang alpha, two unusual characteristics of the Great Salt Lake are discussed. 2 karakteristik yang tidak biasa mengenai Great Salt Lake itu dibahas. Nah, kemungkinan bisa ya, teman-teman. Kita cek dulu yang lain. Yang Bravo, teori-teori yang berbeda mengenai kadar garam dari Great Salt Lake itu disajikan. Nah, hati-hati teman-teman. Yang Bravo ini memang tadi nggak ada teori juga ya. Bravo bukan, teman-teman. Apalagi garam ini hanya dibahas di paragraf kedua. Sedangkan teks ini bukan cuma paragraf 2. Bravo nggak bisa, teman-teman. Terlalu banyak informasi yang nggak dianggap. Ya, kalau yang Charlie, proses bagaimana Great Salt Lake itu mendapatkan garamnya itu ditulis atau dimasukkan. Itu juga sama, teks ini mungkin ada itu, tapi hanya di paragraf 2. Karena yang membahas tentang asin dan garam itu hanya di paragraf kedua. Oke, sedangkan teks ini bukan cuma paragraf 2, bukan cuma membahas itu. Berarti Bravo bukan ya. Yang Charlie juga bukan. Kalau yang Delta, alasan-alasan dari variasi atau tadi ya, perbedaan-perbedaan dalam ukurannya Great Salt Lake itu diberikan. Nah, ukurannya Great Salt Lake itu hanya diberikan di paragraf ketiga. Kalau kita pilih Delta, ada 2 paragraf yang kita anggap nggak penting, yaitu paragraf pertama dan paragraf kedua. Nggak boleh teman-teman, nggak boleh ada yang dihilangkan ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang alfa. 2 karakteristik yang tidak biasa atau tidak umum gitu ya dari Great Salt Lake itu diberikan atau disajikan atau dibahas seperti itu. Oke, kita lanjut ke oke. Sekarang jenis soal terakhir ya, teman-teman, yang cara mengerjakannya teman-teman juga harus membaca kalimat pertama di setiap paragraf saja. Nah, cuman untuk 3 jenis soal terakhir ini nanti akan menuntut benar-benar menuntut vocab-nya teman-teman. Seperti jadi vocab di sini bermain teman-teman, ya.
Jadi yang pertama yaitu pertanyaan mengenai tone, kemudian purpose sama course. Nah, tone sendiri itu artinya adalah emosi, suasana atau nuansa yang dituangkan penulis ke dalam teks yang dia tulis. Oke, tapi tone ini saya belum pernah menemukan di soal yang asli ITS yang online, teman-teman. Tapi kalau yang prediksi, nah itu banyak banget. Kemudian tujuan, purpose itu tujuan atau maksud si penulis, kira-kira nulis teks itu tuh untuk apa? Supaya pembaca itu kenapa gitu. Kemudian kalau course itu ilmu apa? Mata kuliah apa yang membahas topik yang sama. Jadi bidang keilmuan apa yang kira-kira membahas teks tersebut. Nah, nanti cara mengerjakannya, kalau yang ditanyakan tone, teman-teman cari di kalimat pertama di setiap paragraf itu ada nggak penulis memasukkan emosinya. Ya, kalau misalkan nggak ada emosi atau perasaan yang penulis tulis di kalimat pertama di setiap paragraf, berarti penulis ini netral, teman-teman. Dia hanya ingin memberikan pengetahuan saja bagi pembacanya. Seperti itu. Tapi kalau misalkan penulis menuliskan misalnya menakutkan, berarti penulis takut. Misalkan penulis mengucapkan kata mengkhawatirkan. Nah, berarti penulis khawatir dan seterusnya. Tapi kalau nggak ada vocab-vocab yang emosional atau perasaan seperti itu, nah berarti si penulis netral ya. Kemudian purpose itu maksud si penulis nulis teks tersebut sama nanti teman-teman baca kalimat pertama di setiap paragraf ya. Kemudian nanti pahami kita kayak simpulkan gitu kalimat pertama di setiap paragraf, kemudian cocokkan dengan pilihan A, B, C, D. Mana yang sesuai, teman-teman. Oke. Dan kalau yang ditanyakan course atau bidang keilmuan apa yang membahas teks yang sama atau topik yang sama, teman-teman hubungkan vocab-vocab yang dipakai di kalimat pertama di setiap paragraf dengan mata bidang keilmuan yang ada di pilihan A, B, C, D. Jadi kita cocokkan vocab-vocab yang dipakai. Misalnya kalau kalau misalnya eh, animal behavior misalnya, di situ mungkin ada kata camouflage, itu berkamuflase misalnya, atau misalnya eh, apa shading atau skin shading itu maksudnya kulitnya berganti gitu, kayak gitu. Jadi kayak ganti kulit kayak pada ular seperti itu. Nah di sini ada 3 soal, teman-teman coba dulu, waktunya berarti 3 menit ya teman-teman. Jangan takut salah, 3 menit dimulai dari sekarang, silakan teman-teman.
Oke, 3 menit sudah habis, teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat ya. Baik, ada di jawaban ADC atau E atau DCDC, ada ABC, ada DBB. Oke, kita cek. Di situ nomor satu pertanyaannya, tujuan dari teks ini adalah untuk. Nah, berarti kita baca kalimat pertama di setiap paragraf. Kalimat pertama paragraf satu berbunyi, Truman Capote's In Cold Blood atau In Cold Blood yang ditulis oleh Truman Capote di tahun 1966 merupakan sebuah contoh terkenal dari novel non-fiksi, yaitu sebuah jenis karya tulis populer yang berdasarkan pada kejadian-kejadian nyata di mana penulisnya itu berusaha untuk mendeskripsikan alasan-alasan, pikiran-pikiran dan emosi-emosi yang melatar belakangi, yang mendorong ke kejadian yang sebenarnya. Nah, berarti ini ngomongin tentang In Cold Blood yang mana di sini diceritakan kalau itu tuh adalah salah satu contoh dari novel non-fiksi. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang alfa ya, teman-teman. Discuss an example of a particular literary genre. Membahas sebuah contoh dari sebuah genre sastra tertentu. Jadi contoh di sini yang dimaksud adalah In Cold Blood tadi, itu hanya contoh ya, teman-teman. Kemudian genre sastra tertentu di sini maksudnya adalah novel non-fiksi, yaitu karya tulis populer tadi. Oke, kalau yang Bravo menceritakan ceritanya In Cold Blood. Nah, ketika kita baca kalimat pertama tadi, kita nggak tahu, teman-teman, ceritanya In Cold Blood kayak gimana. Berarti Bravo bukan. Kalau yang Charlie menjelaskan alasan-alasan Truman Capote dalam atau untuk menulis In Cold Blood. Nah, tadi kita juga tidak menemukan ketika membaca kalimat pertama apa alasan dari Truman Capote. Nah, berarti kan nggak ada alasannya. Berarti Charlie bukan, teman-teman. Kalau yang Delta mendeskripsikan bagaimana Truman Capote itu melakukan penelitian atau meneliti gitu ya novel non fiksinya itu. Nah, tadi juga tidak ada, teman-teman. Kita ketika baca kalimat pertama tadi kita tidak dikasih tahu bagaimana dia meneliti novelnya itu. Seperti itu. Nah, berarti jawabannya yang paling tepat adalah yang mana tadi? Yang alfa ya, teman-teman. Kemudian nomor 2, yang manakah di antara berikut ini yang paling mendeskripsikan tone dari teks di atas? Nah, si penulis tadi tidak menuliskan apapun di kalimat pertama ya, maksudnya tidak menuliskan perasaannya dia, feelingnya dia. Oke, alias netral. Si penulis ini tidak memihak. Artinya, penulis tidak memasukkan tone, alias dia netral. Nah, berarti penulis hanya ingin memberitahu kepada para pembacanya atau memberikan informasi atau pengetahuan kepada pembacanya. Nah, berarti jawabannya adalah delta ya, teman-teman. Deskriptif. Si penulis hanya ingin mendeskripsikan saja. Kalau nomor 3, teks ini bakal mungkin diminta untuk dibaca di mata kuliah yang manakah di antara berikut ini. Nah, tadi disebutkan In Cold Blood itu merupakan sebuah contoh novel non-fiksi. Ada kata novel non-fiksi. Kemudian tipe karya tulis populer. Kemudian ada kata author, penulis ya, teman-teman. Nah, berarti ini ngomongin tentang karya tulis atau lebih tepatnya kalau kita lihat ABCD itu yang Charlie ada Modern American Novels. Nah, jawabannya adalah Charlie, teman-teman. Oke. Kita lanjut lagi ke nomor berikutnya, nomor 4, 5 dan 6. Dicoba dulu ya, jangan takut salah. 3 menit dimulai dari sekarang, silahkan.
Oke, teman-teman, 3 menit sudah habis. Silakan jawabannya dikirim di chat ya. Baik, ada jawaban BDA, ada juga AD atau ya A atau D gitu ya, DA, BDA, DDA. Oke, kita cek. Di situ nomor 4 pertanyaannya adalah, yang manakah di antara berikut ini yang paling mendeskripsikan tujuan penulis dari teks ini? Kita baca kalimat pertama di setiap paragraf. Kalimat pertama paragraf 1 berbunyi, hingga saat ini pengakuan-pengakuan yang didapat dari para terduga atau terdakwa dalam keadaan terhipnotis itu tidak diakui atau belum diakui sebagai barang bukti oleh pengadilan-pengadilan di Amerika Serikat. Paragraf kedua, sebuah kasus sengketa lahan yang membawa-bawa pengakuan dari atau pengakuan-pengakuan yang didapat dari hipnotis itu langsung dibawa ke Pengadilan Tinggi Amerika Serikat. Nah, intinya ini ngomongin hipnotis tadi ya, teman-teman, atau pengakuan yang didapat dari hipnotis dalam ranah pengadilan. Oke. Kita cek yang alfa untuk menjelaskan detail dari sebuah kasus pengadilan tertentu. Bukan ya, teman-teman, karena bukan kasus. Ini lebih ke apa ya? Ini tadi intinya adalah bagaimana sih pengakuan dari seseorang atau terduga atau terdakwa gitu ya, kalau dia dihipnotis. Ternyata kalau di Amerika itu belum dianggap sebagai barang bukti, teman-teman. Oke. Kalau yang Bravo untuk mendemonstrasikan atau menjelaskan kenapa pengakuan-pengakuan yang dibuat di bawah pengaruh hipnotis itu tidak bisa dipercaya. Hati-hati teman-teman, nomor yang Bravo ini jebakan. Kenapa? Kalau kita pilih Bravo, seolah-olah semua pengakuan yang didapat dari hipnotis itu nggak bisa dipercaya. Sedangkan teks ini itu ada payungnya, ada coveragenya, ada batasannya, yaitu ranah pengadilan. Ya, nah kalau yang Bravo seolah-olah semua orang yang dihipnotis terus mengaku itu seolah-olah salah, nggak bisa dipercaya. Atau bisa bilang kalau yang Bravo itu jangan percaya hipnotis gitu ya. Nah sedangkan di teks itu nggak tahu itu benar apa enggak, yang pasti adalah oleh pengadilan itu nggak dianggap sebagai barang bukti. Atau tidak membuktikan apapun lah, bisa dibilang seperti itu. Bravo bukan ya teman-teman, karena nggak ada ranah pengadilannya. Kalau yang Charlie untuk memperjelas atau mengklarifikasi peran dari pengadilan tinggi. Nah ini dari sini ada udah salah ya. Nggak ada sama sekali yang menjelaskan peran pengadilan tinggi. Pengadilan tinggi itu hanya disebutkan sebagai contoh tadi. Jadi ada contoh kasus sengketa lahan tadi yang membawa-bawa pengakuan yang didapat dari hipnotis tadi. Oke. Kalau yang Charlie, oh sorry, itu tadi yang Charlie ya teman. Jawabannya adalah yang Delta teman-teman. To explain the legal status of hypnotically induced confessions. Kalau diartikan untuk menjelaskan status hukum atau status legal dari pengakuan-pengakuan yang didapat secara hipnotis. Ya, jadi penjelasannya adalah tadi nggak bisa dianggap sebagai barang bukti, teman-teman. Oke, berarti nomor 4 Delta. Kemudian nomor 5, tone dari teks ini bisa dideskripsikan sebagai, nah tone-nya adalah tadi si penulis tidak menyebutkan sama sekali perasaannya ya teman-teman. Dia hanya ingin menceritakan saja atau memberikan ilmu saja atau pengetahuan saja. Nah berarti nomor 5 jawabannya adalah yang delta, informative. Oke, hanya ingin memberikan informasi saja penulisnya. Kemudian nomor 6, teks ini kemungkinan akan diminta untuk dibaca di mata kuliah apa atau di kelas apa gitu ya. Tadi ada kata confessions, pengakuan. Defendants, itu terduga atau terdakwa. Kemudian ada lagi evidence, barang bukti, courts, pengadilan. Nah ini ngomongin tentang hukum. Nah ABCD yang ada kata hukum cuma satu, yaitu yang alfa. Jadi jawabannya alfa. Ya teman-teman. Oke lanjut ke nomor 789 terakhir teman-teman. Dicoba dulu jangan takut salah. 3 menit dimulai dari sekarang, silahkan.
Oke, 3 menit sudah habis, teman-teman. Dan ada jawaban Delta Alpha Alpha, Charlie Alpha Bravo, Bravo Alpha Alpha, Charlie Alpha Alpha, Charlie Alpha Bravo. Oke, kita cek teman-teman. Di situ nomor 7 pertanyaannya adalah tujuan utama penulis dalam teks ini adalah untuk, kita baca kalimat pertama di setiap paragraf, tingkat di mana penggundulan hutan terjadi di dunia ini itu sangat mengkhawatirkan. Nah, penulis memasukkan emosinya, teman-teman. Alarming, mengkhawatirkan, artinya penulis khawatir ya. Kemudian paragraf kedua, sebagian besar penggundulan hutan itu terjadi di hutan-hutan tropis di negara berkembang yang didasari atau yang didukung oleh kebutuhan negara-negara berkembang tersebut atas meningkatnya kebutuhan lahan agrikultur atau pertanian gitu ya. Dan keinginan dari negara-negara maju, beberapa negara maju untuk mengimpor kayu dan produk-produk kayu. Nah, berarti ini ngomongin tentang penggundulan hutan, teman-teman. Kita cek ya, yang alfa mengutip statistika mengenai sebuah kemajuan di bumi, di permukaan tanah bumi atau daratan bumi. Nggak ada ya, teman-teman. Ini ngomongin tentang penggundulan hutan. Jadi yang alfa itu udah salah di kata improvement-nya. Hati-hati. Deforestation itu penggundulan hutan. Kalau reforestation itu adalah penghijauan kembali. Beda satu huruf, beda arti ya. Di sini pakainya yang D, artinya di sini penggundulan hutan, teman-teman. Jadi alfa bukan. Kalau yang Bravo, explain where deforestation is occurring. Menjelaskan di manakah penggundulan hutan itu sedang terjadi. Nah, paragraf 1 itu bukan menjelaskan di mana, teman-teman. Ya. Jadi bisa dibilang paragraf ini bukan hanya ngomongin tentang yang Bravo. Yang Bravo itu ada tapi di paragraf kedua. Seperti, dan teks ini bukan cuma paragraf kedua yang ngomongin di mananya terjadinya tadi, ya. Kalau yang paragraf 1 itu ngomongin extent atau seberapa buruk gitu ya, tapi bukan di mananya. Oke, Bravo bukan. Kalau yang Charlie, make the reader aware of a worsening world problem. Membuat pembacanya itu tahu atau sadar akan adanya masalah di dunia ini yang semakin memburuk atau semakin mengkhawatirkan tadi. Nah, ketemu ya, jawabannya adalah yang Charlie, teman-teman. Kalau yang Delta menyalahkan negara-negara berkembang, bukan, karena yang disalahkan bukan cuma negara berkembang, tapi negara maju juga. Seperti, jadi jawabannya Charlie. Nah, nomor 8 itu langsung keluar 3 jawaban ternyata, teman-teman. Nomor 8 yang alpha ya, concern, karena tadi ada kata alarming, artinya mengkhawatirkan. Berarti penulis ini khawatir. Teks di sini mengkhawatirkan, teman-teman. Apa tone-nya? Semakin memburuk, terus ada kata angka-angka yang semakin membesar gitu tentang penggundulan hutan tadi. Jadi jawabannya yang alpha ya, concern atau takut atau khawatir atau cemas seperti itu. Kemudian nomor 9, teks ini kemungkinan akan diminta untuk dibaca di mata kuliah yang manakah di antara berikut ini. Nah, ini ngomongin tentang hutan, teman-teman. Atau fitur dari alam, fitur dari bumi. Bisa hutan, bisa sungai, bisa danau, itu adalah pokok bahasan dari geografi. Ya, hati-hati, geografi dan geologi beda ya. Geologi itu tanah dan batuan, teman-teman. Jadi pembentukan tanah dan batuan, misalnya granit, itu bagaimana pembentukannya gitu ya. Kemudian tanah ini gimana seperti itu. Tapi kalau ngomongin tentang hutan, sungai, danau, kemudian pokoknya fitur-fitur bumi ya, itu adalah pokok bahasan dari geografi. Jadi jawabannya adalah yang Bravo. Kalau geometri yang Charlie itu adalah bangun ruang, itu kalau nggak salah matematika. Kalau yang Delta, marine biology itu adalah biologi air laut atau kehidupan air laut. Bukan ya? Jadi fix jawabannya adalah yang Bravo. Nah, itu tadi adalah ketiga jenis soal yang cara mengerjakannya teman-teman cukup membaca kalimat pertama di setiap paragraf. Intinya gini, teman-teman. Kalau teman-teman baca soalnya itu, soalnya menanyakan garis besar mengenai teks. Atau tidak ada kunci di soal gitu ya. Maksudnya di soal itu nggak ada yang ditanyakan tentang apa, tentang pecahan-pecahan kecil apa. Artinya itu menanyakan tentang keseluruhan teks atau garis besar mengenai teks. Itu teman-teman cukup baca kalimat pertama di setiap paragraf, teman-teman pahami, cocokkan dengan pilihan A, B, C, D. Seperti itu. Nah, mungkin sebelum kita tutup, ada yang mau ingin ditanyakan dari teman-teman, silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Nggak ada ya, teman-teman? Baik, kalau nggak ada, oh sebentar, sepertinya di chat ada yang
No sir, alright. Thank you guys. Kalau gitu kita tutup. Thank you so much. Keep practicing. I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a good day everyone.